Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Kusrotu Ainin dan saya sendiri Nurul Merja Ulfia yang akan memaparkan materi tentang konseling kelompok dan konseling individu. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu konseling kelompok. Yang pertama yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan suatu proses hubungan internasional antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui mengembangkan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Kemudian yaitu pengertian konseling kelompok menurut aliran behavioristik. Yang pertama yaitu menurut Kartini Kartono. Menurutnya yaitu tingkah laku setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. Behavioristik adalah suatu pandangan yang ilmiah mengenai perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu menurut Gerard Corey, yaitu pendekatan behavioral merupakan penerapan dari berbagai macam teknik dan prosedur yang mengakar pada macam-macam teori tentang belajar dan penerapannya sistematis. Prinsip-prinsip belajar yaitu perubahan perilaku ke arah tingkah laku yang positif. Jadi kesimpulannya bahwa teknik behavioral adalah pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk mengatasi atau mengubah arah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan konseling kelompok. Yang pertama yaitu masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. Yang ketiga yaitu para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dengan mengarahkan hidupnya sendiri mulai dari hubungan antara pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompok. Tujuan konseling kelompok yang keempat yaitu para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Selanjutnya, yaitu para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntunan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolasi lagi. Tahapan konseling kelompok yang pertama yaitu pembukaan. Diletakkan dasar sebagai pengembangan hubungan antar pribadi yang baik yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal yang paling pokok yaitu pembukaan awal proses konseling kelompok bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali. Mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali saja, maka pertemuan berikutnya juga memakai satu pembukaan, tetapi caranya itu akan lain dibandingkan dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama kalinya. Apabila pertemuan ini untuk pertama kalinya, jadi para konseli disambut oleh konselor, kemudian dilanjutkan oleh konselor yang memperkenalkan dirinya seperti menyebut namanya, umurnya, taraf pendidikannya, dan lamanya berpengalaman di lapangan, serta sedikit menceritakan tentang asal-usulnya. Setelah itu, giliranlah seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebut nama, umur, alamat, kelas, dan program studi, serta menceritakan sedikit mengenai asal-usulnya. Perkenal ini tuh juga bisa disebut sebagai basa-basi lah, supaya sedikit menyesuaikan diri dengan situasi tegang. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh
konselor mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas dan menyatakan kerelaannya untuk mengikuti tata cara yang ditetapkannya. Kemudian jika kelompok bertemu kembali untuk melanjutkan pembicaraan yang kemarin, yang pertemuan pertama, konselor menyambut kedatangan para konseli, kemudian mengajak untuk melanjutkan diskusi bersama setelah memberikan ringkasan tentang kemajuan kelompok sampai pada saat tertentu dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu penjelasan masalah. Masing-masing konseli mengutarakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi diskusi sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas. Selama seseorang konseli mengungkapkan apa yang dipandangnya perlu dikemukakan, konseli lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat menanggapi ungkapan temannya dengan memberikan komentar singkat yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat. Karena konsep pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk berbicara menurut seleranya sendiri-sendiri, diharapkan para konseli dapat mengatasi rasa ragu-ragu untuk membuka isi hatinya. Sambil seseorang konseli mengungkapkan pikiran dan perasaannya, konseli pun itu juga menyimak dengan seksama, membantu konseli itu untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya serta penghayatannya dengan menggunakan teknik pemutualan atau seperti feedback. Tahapan yang ketiga yaitu penggalian latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah, karena pada fase kedua, masalah-masalah yang diungkapkan para klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keperluan penjelasan lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, masing-masing konseli dalam fase analisis kasus ini menambahkan ungkapan pikiran dan perasaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Seperti pada fase penjelasan masalah, para konseli mendengarkan ungkapan yang telah diberikan oleh teman tertentu dengan menanggapi ungkapan tersebut dengan memberikan komentar singkat yang menunjukkan pemahamannya atau mohon penjelasannya lebih lanjut dengan bertanya. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus atau penjelasan dan penggalian masalah, konselor dan para konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Kelompok konseli selama ini harus ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan. Namun, peran konselor di institusi pendidikan dan dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, para konseli mendengarkan lebih dahulu penjelasannya konselor tentang hal-hal apa yang ditinjau dan diskusikan. Kemudian dimantapkanlah kembali tujuan yang ingin dicapai bersama selaras dengan keadaan ideal yang telah dirumuskan pada fase ketiga. Yang terakhir yaitu proses penutup, bila mana kelompok sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari. Apabila proses konseling sudah akan selesai, para konseli mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor tentang jalannya proses konseling dan melengkapinya kalau dianggap perlu. Kemudian apabila proses konseling belum selesai dalam waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis, konselor meringkas apa yang sudah dibahas bersama, menunjukkan kemajuan apa yang telah dicapai, dan memberikan 1-2 pertanyaan untuk diperkirakan selama hari-hari pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konseling kelompok. Yang pertama yaitu kelebihan konseling kelompok. Yaitu yang pertama bersifat praktis, yang kedua anggota belajar berlatih perilaku yang baru. Yang ketiga yaitu kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresi perasaan, perhatian, dan pengalaman. Yang keempat, anggota belajar keterampilan sosial dan belajar hubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Yang kelima yaitu mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kelemahannya konseling kelompok. Yang pertama, tidak semua orang cocok dalam kelompok. Yang kedua, perhatian konselor lebih menyebar atau meluas. Yang ketiga,
mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Yang keempat yaitu klien mengharapkan terlalu banyak tuntunan dari kelompok. Kelompok bukan dijadikan sebagai sarana berlatih untuk melakukan perubahan, namun sebagai tujuan.